Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala asyrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad, al-abdil muayyad, al-mustafa al-amjad, abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin, siyama baqiyatillahi fil aradin, najalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa melanjutkan kajian 40 hadis kita, Al-Arba'una Hadithan lil Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Kita telah sampai pada hadis ke-15 dengan tema Al-Bala atau ujian. Dan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan lanjutan ya, karena pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang ke-15 ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan kedua ini kita bisa menuntaskan apa yang menjadi penjelasan dan keterangan dari Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Ada baiknya kita ulang ya matan hadis agar kita bisa mengikuti pembahasan dengan baik. Jadi hadis tentang bala ini berbunyi seperti ini. Hadis dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Beliau riwayatkan dari ayah-ayahnya sampai ketika beliau berkata, inna fi kitabi Aliyin alaihissalam. Dalam kitab Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan kita tahu isi kitab Imam Ali itu dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Apa yang termaktub di kitab itu ditulis inna asyaddan nasi balaan. Ya, orang yang paling besar ya ujiannya adalah an-nabiyun, para nabi, tsummal wasiyun, kemudian para wasi, tsummal amsal fal amsal. Kemudian mereka yang dari sisi kemuliaan silih berganti ya, semakin tinggi kemuliaannya berarti semakin besar ujiannya. Wa innama yubtalal mu'min ala qadri a'malihil hasanah. Jadi orang mukmin itu diuji sesuai dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Faman sahhadinuhu wa hasuna amaluhu, barang siapa yang benar dalam beragama dan baik amalnya, istadda bala'uh, malah akan semakin besar ujiannya, cobaannya. Ya, ini yang mungkin di luar apa yang menjadi pemahaman kebanyakan orang ya. Orang itu banyak memahami bahwa kalau orang itu sudah baik, sudah beriman, hidupnya akan tentram, damai ya. Tidak, malah sebaliknya. Faman sahhadinuhu wa hasuna amaluhu istadda bala'uh. Wa dzalika, mengapa seperti itu? Annallaha ta'ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala lam yaj'alid dunya thawaban lil mu'min. Karena Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai imbalan bagi orang mukmin, wala uqubatan likafir, dan juga bukan hukuman bagi orang kafir atau orang ingkar. Wa man sahufa dinu wa dha'ufa aqlu, barang siapa yang lemah atau rendah dalam hal beragama dan rendah juga atau lemah juga akalnya, qalla bala'u, semakin sedikit ujiannya. Wa annal bala ya, atau wa innal bala asra'u ilal mu'min, dan sungguhnya ujian itu lebih cepat menimpa seorang mukmin attaqi minal matari ila qararil ard, daripada cepatnya turunnya hujan ketika
mengenai permukaan bumi. Ini hadisnya. Kita telah bahas panjang lebar di pertemuan pertama dan kita sampai pada bagian ini ketika Al-Imam Al-Humaini menjelaskan bahwa al-mafasid ar-ruhiyah wal khuluqiyah was sulukiyah itu semuanya ya. Jadi keburukan-keburukan atau apa ya, bisa dikatakan penyakit-penyakit yang terkait dengan jiwa, kemudian dengan perilaku ya. Itu kenapa kok kadang-kadang orang itu jiwanya busuk, kenapa hatinya banyak penyakitnya ya, atau kenapa perilakunya buruk ya. Kenapa itu? Kata beliau bahwa itu dikarenakan kecintaannya kepada dunia, wal ghaflah anillah subhanahu wa ta'ala wa alamil akhirah. Jadi ketika manusia itu terikat atau jatuh cinta pada dunia, maka akan timbul berbagai macam penyakit hati dan juga perilaku-perilaku yang buruk. Itu semuanya muaranya adalah kecintaan kepada dunia. Dan juga karena ketika cinta kepada dunia berarti lalai kepada Allah, dan ketika lalai kepada Allah berarti lalai dengan kehidupan yang sungguhnya, yaitu alamul akhirah. Nah, bahkan katanya Humaini, Rasul telah menjelaskan inna hubbad dunya ra'su kulli khati'ah ya, mencintai dunia itu adalah sumber dari segala kesalahan. Nah, nanti akan semakin jelas dari keterangan-keterangan berikut. Sementara ya, kalau tadi ya kebaikan-kebaikan jiwa ya, kemuliaan-kemuliaan jiwa dan kebaikan-kebaikan perilaku ya dan etika itu muncul ketika seorang itu tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingat kepada Allah dan ingat akan kehidupan yang sungguhnya. Jadi ketika tawajuhnya seorang hamba itu adalah keridhaan Allah, kemudian alamul akhirah atau kehidupan yang abadi, maka hal ini akan menjadi sumber segala macam kebaikan ya, baik dari sisi jiwanya maupun perilakunya. Jadi semakin manusia itu tidak terpaut dengan dunia, tidak terikat dengan dunia, maka dia semakin berpeluang untuk menjadi sosok yang baik ya, perilakunya, jiwanya, hatinya, seperti itu. Tapi ketika manusia terpaut dengan dunia, biasanya dia akan banyak melakukan hal-hal yang buruk ya. Nah, Al-Imam Al-Humaini kemudian mengatakan bahwa justru lutuf ya, jadi perhatian khusus Allah kepada hamba itu Allah akan mendatangkan hal-hal kepada hamba itu supaya hamba tidak cinta kepada dunia. Nah, ini penting ini ya. Ini kenapa sih orang-orang mukmin, orang-orang baik justru banyak cobaannya, banyak ujiannya ya di dunia ini? Kenapa kok begitu? Ini kata yang Humaini, al-lutuf atau lutfullah ya, perhatian khusus Allah kepada hamba itu justru akan membuat hamba itu tidak suka kepada dunia. Bagaimana caranya hamba tidak suka dengan dunia? Ya, hamba dipahamkan bahwa dunia ini bukan tempat hidup yang enak. Di dunia itu ya kehidupan yang Anda tidak bisa meraih kebahagiaan di dunia. Di dunia banyak kecurangan, banyak pengkhianatan, ya, banyak perampasan hak-hak, banyak bencana, banyak musibah, banyak petaka, beragam penyakit ada di sini ya. Anda tidak bisa mendapatkan kesetiaan di dunia ini. Dunia ini ada banyak hal-hal yang membuat kita menderita dan tidak suka padanya. Dan itu adalah bagian daripada lutfullah. Kata Imam Humaini, semakin besar lutufnya Allah kepada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya dengan hal-hal yang membuatnya semakin tidak suka kepada dunia. Seperti itu. Akhirnya hamba itu paham bahwa saya itu kalau mau mencari kebahagiaan, mau mencari kesenangan, ya, mau mencari ketenangan, tempatnya bukan dunia. Percuma, dunia tidak
tidak punya kemampuan untuk mewujudkan semua tentang kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, enggak. Dan terbukti kan, sepanjang sejarah umat manusia ini, dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam hal yang membuat orang tidak suka padanya. Peperangan, pertumpahan darah, konflik, perpecahan, perselisihan, ya, intrik, macam-macam sudah, gonjang-ganjing, ya, silih bergantinya datangnya bencana dan musibah, kematian dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, Imam Khomeini kemudian mengatakan, apabila berbagai macam cobaan ini tidak memberikan apa-apa kecuali memberikan hasil seorang hamba itu yatanafar minad dunya, ya, akhirnya dia tidak lagi suka kepada dunia, maka itu adalah sudah manfaat yang sangat besar bagi hamba, ya. Karena apa? Karena kan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Nah, ketika akhirnya berbagai macam cobaan dan bencana di dunia membuat orang tidak suka kepada dunia, tidak cinta kepada dunia, maka dia telah selamat dari sesuatu yang menjadi sumber segala macam kesalahan. Dan kalau hanya itu hasilnya, ya, berbagai macam cobaan dan bencana ini dan ujian ini akhirnya membuat orang tidak suka atau tidak cinta kepada dunia, itu sudah cukup, la kafa. Nah, yang Khomeini kemudian untuk hal ini membawakan beberapa riwayat. Di antaranya dari riwayat dari Abi Ja'far, ya, Al-Imam Al-Baqir alaihissalam, ketika beliau berkata, innallaha ta'ala, ini bayangkan, ini riwayat luar biasa, innallaha ta'ala la yata'ahadul mu'min bil bala kama yata'ahadur rajulu ahlahu bil hadiyati minal ghaibah. Kata Imam Baqir, Allah Subhanahu wa taala itu, ya, telah menyiapkan, ya, bagi orang mukmin itu bala, ujian, ya, bencana, seperti, ya, seorang laki-laki yang ketika habis melakukan pepergian jauh, ya, kemudian ketika dia mau pulang kepada keluarganya, laki-laki ini menyiapkan hadiah untuk keluarganya, ya. Jadi Allah ketika menyiapkan ujian bala bagi seorang hamba, itu sama, hamba mukmin, ya, itu sama seperti seorang ayah yang habis melakukan perjalanan yang jauh di luar kota atau bahkan luar negeri, kemudian tentu setelah perjalanan lama ini tidak mungkinlah seorang ayah itu tidak membawa apa-apa untuk keluarganya. Dia akan membawa hadiah-hadiah yang membuat keluarganya itu bahagia. Jadi bencana dari Allah bagi seorang mukmin laksana hadiah dari seorang ayah bagi keluarganya. Dalam hadis ini dikatakan begitu. Wa yahmihi dunya kama yahmi tabib al-marid. Ya, itu satu perumpamaan yang lain. Ketika Allah memberikan bencana bagi orang mukmin, musibah, ujian bagi orang mukmin, itu sama, ya, seperti seorang tabib yang menjaga pasiennya agar tidak menjadi parah sakitnya, atau seseorang tabib yang menjaga agar orang yang sakit ini kemudian mengalami yang namanya kesembuhan, ya. Jadi perawatan seorang tabib kepada orang yang sakit itu adalah seperti Allah memberikan bencana bagi orang, musibah bagi orang mukmin, sampai seperti itu. Dalam riwayat dikatakan seperti itu. Nah, selanjutnya yang lain mengatakan bahwa ketahuilah setiap langkah hamba menuju Allah, ya, jadi kadang-kadang satu musibah itu, dua musibah, tiga musibah membuat hamba ini akhirnya sadar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatnya seorang hamba kepada Allah, kemudian tawajuhnya seorang hamba kepada Allah, dan kemudian dia mengambil satu langkah menuju Allah Subhanahu wa taala, itu akan disambut oleh Allah dengan langkah-langkah yang tak terhingga. Artinya ketika seorang hamba lewat sebuah musibah, lewat sebuah bala, lewat sebuah imtihan, ya, kemudian dia ingat kepada Allah dan kembali ke jalan Allah, maka itu
berarti dia sedang disambut oleh Allah dengan langkah-langkah yang tak terhingga. Jadi satu langkah hamba menuju Allah, imbalan Allah sudah luar biasa. Bahkan Imam ini mengatakan bahwa ketika seorang hamba itu menguat imannya, iman itu kata Imam ini ibarat pelita, ya, ibarat cahaya yang menerangi jalan. Artinya pelita itu fungsinya, kalau kita kemudian pernah berjalan di tempat yang gelap ya, fungsinya pelita itu atau fungsinya cahaya itu adalah menerangi jalan. Nah kalau jalan di hadapan kita terang, maka kita bisa melangkah untuk yang kedua, yang ketiga, begitulah seterusnya. Cahaya akan menuntun kita sampai tujuan. Jadi cahaya itu membuka jalan, membuka langkah-langkah seorang yang beriman. Dan iman itu begitu. Iman itu ibarat cahaya yang akan menuntun seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap langkah menuju akhirat itu adalah langkah dengan cahaya. Setiap langkah menuju akhirat, artinya ketika kita bertawajuh kepada kehidupan yang sungguhnya, itu berarti kita on the track, kita di jalan yang benar, kita sedang mengarah pada tujuan. Kapan kita menyimpang, kapan kita berhenti, kapan kita kehilangan arah, ketika kita kemudian jatuh cinta kepada dunia, tawajuh kita kepada dunia, berarti kita tidak sedang berjalan ya, atau sedang berjalan menyimpang. Nah, berikutnya kata Imam Khomeini, Allah itu tadi kan dalam hadisnya dikatakan bahwa yang paling asyadun nasi balaan an-nabiyun ya, tsummal wasiyun, tsummal amsal fal amsal. Kenapa kok begitu? Loh iya kata Imam Khomeini, karena Allah itu mengenal para kekasihnya. Allah tahu siapa hamba-hambanya itu yang beriman padanya. Siapa hamba-hambanya itu yang ketika melakukan sesuatu tulus ikhlas untuknya, Allah tahu. Bahkan Allah tahu dengan ilmu azalinya. Ya. Nah, dan karena Allah tahu siapa di antara hamba-hambanya yang akan tulus ikhlas seperti itu, maka Allah sudah menyiapkan untuk mereka ujian-ujian yang berat. Ya. Dan seiring ya, sesuai dengan ketinggian iman mereka, ya seberat itu pula ujian-ujian bagi mereka. Jadi Allah sudah siapkan ujian bagi hamba-hambanya yang mukmin sesuai dengan kadar imannya. Nah, kata Imam Khomeini, wal inayat al azaliyah lil haqqi ta'ala innama tasa'ul anbiya wal awliya li ilmihi subhanahu wal azali bi ta'atihim ayyamat taklif. Kenapa kok ujian-ujian itu diberikan kepada mereka? Karena Allah tahu bahwa mereka ini adalah hamba-hamba yang akan taat padanya. Ya. Dan ketika nanti dalam kehidupan dunia aku berikan padanya berbagai macam musibah, dia tetap akan ada di jalur ketaatan. Gambaran tentang lutuf Allah ini adalah, kata Imam Khomeini, seperti ketika seorang ayah itu punya dua anaknya. Ya, seorang ayah punya dua anak. Satu anaknya itu berbakti, anak yang soleh, anak yang baik. Satu anak yang durhaka, anak yang selalu membuat permasalahan, selalu menyusahkan orang tuanya. Ya. Nah, orang tua ketika dia tahu bahwa anaknya yang fulan ini seperti ini dan yang satu lagi seperti itu, orang tua tahulah bahwa kalau saya berikan tugas kepada yang berbakti ini pasti akan dijalankan, pasti akan dilakukan. Kalau saya sampaikan padanya sebuah permintaan, pasti kalau yang ini pasti akan disambut. Tapi kalau yang satu lagi pasti akan diabaikan. Jadi karakter berbakti dan durhaka itu, ini apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala, ini seorang ayah saja yang dia sudah hidup katakanlah bertahun-tahun dengan anaknya, dia kenal karakter anaknya. Kalau aku berikan perintah ini kepada anakku yang ini, pasti dilakukan, selesai pasti. Kalau yang ini pasti membangkang atau pasti aku diabaikan. Bahkan orang tua sudah tahu sebelum tugas diberikan, sudah tahu, karena orang tua kenal karakter anaknya. Nah, Allah juga, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya tidak terikat oleh ruang dan waktu.
Allah tahulah mana hamba-hambanya yang akan patuh dan taat dan mana hamba-hambanya yang membangkang. Orang tua aja kenal kok, dengan karakter anaknya kenal kok. Kalau anak saya yang ini pasti akan seperti itu, kalau yang ini beda lagi. Sahih ya? Nah, kemudian yang Humaini menarik pembahasan mengaitkan antara bala dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bala itu jangan dilihat dari balanya, dari ujiannya, dari cobaannya, dari bencananya, jangan. Tapi ternyata ujian itu ada kaitannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada banyak orang yang kemudian ingat kepada Allah ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Justru ketika seseorang itu hidup tenang-tenang saja, aman-aman saja, landai begitu ya, cuma senang-senang tok, nah biasanya dia cenderung lupa. Semakin terjerumus ke dunia, semakin terjerumus, sehingga dia merasa bahwa dia tidak butuh kepada yang lain. Dia sudah nyaman dengan kehidupannya. Dia tidak perlu memohon, tidak perlu meminta, ya, tidak perlu minta perlindungan kepada Tuhannya. Karena apa? Karena kehidupannya aman-aman saja, santai-santai saja. Jadi bala itu diantara manfaatnya adalah membuat seorang hamba ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin ini sudah kita bahas ya, bahwa memang hamba itu ketika dalam situasi dan kondisi yang mencekam seperti digambarkan, katakanlah kalau zaman sekarang ini kita naik pesawat kemudian terjadi turbulensi, ada goncangan-goncangan berat ya di atas sana. Itu buktinya mungkin yang pernah naik pesawat ya pasti punya pengalaman lah. Ada kalanya suasana di pesawat itu orang-orang tertawa ya, kemudian apa namanya itu saling ngomong sendiri ya, senda gurau di mana-mana. Tapi begitu ada turbulensi, semuanya diam, semuanya langsung berdoa. Betul enggak? Itu otomatis itu. Ya, semua sudah senyap, sudah tidak ada yang ngomong-ngomong lagi, tidak ada yang tertawa lagi. Semuanya masing-masing tiba-tiba ingat kepada Allah SWT, tiba-tiba berdoa. Sahih? Nah, seperti itulah. Sayangnya kita ini baru begitu kalau dihadapkan pada sesuatu yang menakutkan, baru kita ingat. Padahal seharusnya kita ini ingat terus. Nah, Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajahum. Nah, kemudian yang ini semakin mengajak kita untuk memahami makna-makna yang lebih mendalam. Ya, kata beliau, qaddasallahu taala sirrahus syarif, kenapa sih para aulia Allah ini kok kemudian mereka itu nyaman ketika diberikan berbagai macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Para aulia kan luar biasa kan. Ya, bayangkan sosok seperti Sayyidah Zainab alaihissalam setelah melihat semua bencana dan musibah yang besar ya pada 10 Muharram di padang Karbala tahun 61 Hijriah, beliau bisa mengatakan ma ra'aitu illa jamila. Ya, ini kan sesuatu yang tidak masuk dalam logika dan nalar biasa, tidak masuk. Bagaimana seorang Zainab yang habis kehilangan sekian banyak keluarga dan sahabat, bahkan putra-putranya ikut menjadi korban, dan menjadi korbannya itu bukan kecelakaan pesawat, disembelih, dicincang. Bagaimana dia bisa mengatakan ma ra'aitu illa jamila? Nah, kata Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif bahwa alasan zuhud para aulia itu adalah karena mereka paham Allah itu memang tidak melihat dunia dengan ainul lutuf. Dunia ini sedemikian rendahnya sehingga dunia ini tidak dipandang oleh Allah dengan ainul lutuf. Nah, karenanya mereka ketika mereka sadar bahwa Allah tidak melihat dunia dengan ainul lutuf, artinya dunia ini bukan tempat yang
dipromosikan oleh Allah. Allah malah mempromosikan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Ya kan? Kita diminta untuk mendamba kehidupan akhirat. Dunia cuma dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya, ya ambil dari dunia seperlunya. Artinya dunia tidak dipandang oleh Allah dengan ainul lutuf. Karena para aulia paham ini, maka para aulia sama sekali tidak pernah merasa ada sesuatu ketika mereka kehilangan dunia. Bahkan semakin besar ujian bagi mereka, semakin senang mereka, karena buat mereka dunia itu seperti itu. Kita lihat lebih jauh nanti ya. Ada hadis tentang ketika Jibril alaihi salam itu turun kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan kemudian Jibril sama Allah diberikan mafatihu hazainil ard. Seluruh kunci-kunci hazanah kekayaan bumi ini diberikan kepada Jibril untuk diserahkan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi seluruh yang berharga di dunia ini, kunci-kuncinya diberikan kepada Jibril untuk diberikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Jibril berkata seperti ini, "Law ikhtartaha lama habata min darajatikal ukhrawiyya syai'un abada." Ya Muhammad, kalau kamu terima ini tetap, ya kata Jibril, ya tentu membawa pesan dari Allah SWT, derajat-derajat akhiratmu tidak akan berkurang sama sekali. Jadi engkau diberikan seluruh kunci-kunci khazanah dunia ini, dan jaminannya derajat-derajat tinggimu di akhirat tidak berkurang sama sekali. Jangan dikira ketika diberikan ini kemudian derajatmu di akhirat berkurang. Tidak, tetap derajat tinggimu di akhirat tetap seperti itu. Silahkan terima ini. Kita lihat apa jawaban Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ar-Rasul kemudian menolak. Imtana anil qabul. Rasul menolak. Apa alasannya menolak? Tawadu'an lil haqqi subhanah. Ya, sebagai ketundukan dari seorang Rasul kepada Tuhannya. Kenapa kok begitu? Ya Allah, karena aku tahu engkau tidak melihat dunia dengan kacamata lutf, tidak melihat khazainul ard dengan kacamata lutf. Bagaimana aku mau menerima sesuatu yang tidak engkau pandang dengan mata lutuf? Sesuatu yang memang engkau ingin agar umat manusia tidak jatuh cinta padanya, engkau berikan padaku. Aku tidak berani untuk menerima sesuatu yang tidak engkau suka, ya Allah. Seperti itu. Fakhtarul faqr. Dan Rasul malah memilih kefakiran. Nah, lebih jauh lagi ini supaya kita lebih dalam lagi dipahamkan tentang dunia. Ini ayat-ayat Al-Quran, riwayat-riwayat Ahlul Bait itu akan membuat kita semakin memahami hakikat dunia. Kita lihat riwayatnya. Riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Innal kafir, ya orang yang ingkar, malah justru kafir. La yahunu 'ala Allah law sa'alahu dunya. Ya, itu bagi Allah mudah untuk memberi orang kafir ketika dia meminta dunia. Kalau yang diminta oleh orang kafir di dunia, Allah mudah untuk memberinya. Obral Allah untuk dunia kepada orang kafir. Ya. Jadi kalau ada orang mukmin doa tentang dunia kok seret, itu sebenarnya Anda sedang dipandang oleh Allah dengan ainul lutuf. Ya. Kalau Anda tidak beriman, Anda cuma kepingin gini dikit, Anda bayangkan gini sedikit tentang dunia, cepat dapat Anda dunia. Riwayat yang mengatakannya, innal kafir la yahunu 'ala Allah law sa'alahu dunya bima fiha a'tahu dzalik. Iya. Ya, kalau tidak percaya mau nyoba jadi kafir sebentar. Dapat dunia dengan mudah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kok begitu? Wa dzalika lihawani dunya fi ainil haqqil kabiril muta'ali. Kenapa kok begitu? Ya karena saking rendahnya dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sudi hamba mukminnya itu mencintai dunia atau mencari dunia, tanda kutip tentunya ya. Dalam sebuah makna hadis dikatakan bahwa Allah itu sejak menciptakan alam materi ini, Allah sama sekali tidak pernah melihat alam materi dengan
ainu lutfin wa inayah. Ya, lam yanzur ilaihi nazrata lutfin wa inayah. Bagaimana Allah mau memandang alam dunia ini dengan mata lutuf, sementara para kekasihnya terbantai di alam dunia ini. Bagaimana Allah bisa melihat dunia dengan mata lutuf ketika cucu nabinya dibantai seperti itu di padang Karbala? Tidak bisa, ya kan? Dunia tidak bisa dipandang dengan mata lutuf oleh Allah. Bahkan para malaikat sejak awal, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya memang dunia seperti itu adanya. Nah, dan kemudian pembahasan yang berikutnya adalah antara bala dan kenaikan derajat. Ternyata ujian-ujian ini ketika hamba-hamba itu mampu menjalaninya dengan baik, itu bukan gratisan. Ada kenaikan pangkat, ya, ada kenaikan derajat. Dan katanya Khomeini, di antara faedah daripada dahsyatnya ujian bagi orang-orang mukmin seperti yang dibaca dalam berbagai macam riwayat yang datang dari Ar-Rasul dan Ahlul Bait alaihissalam, itu terkait dengan kenaikan derajat. Jadi kalau kita mendapat musibah, entah itu musibah apa saja sudah, kita diuji dengan apa saja, silakan. Hal-hal yang membuat kita menderita di dunia, apa saja itu, entah itu penyakit, entah itu kesempitan ekonomi, entah itu permasalahan yang tidak berakhir, entah itu apa saja pokoknya. Adanya orang-orang yang selalu menyakiti diri kita, adanya orang-orang yang selalu membuat masalah, adanya orang-orang, katakanlah seperti itu ya. Itu ketika kita mampu menjalaninya dengan baik, itu adalah kenaikan derajat. Dan boleh jadi, katanya Khomeini, ya ini bahasa irfaninya beliau, boleh jadi ujian-ujian itu adalah sebuah sebuah tangan gaib yang akan membuat manusia itu berpaling dari dunia dan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam riwayat sekarang dijelaskan, innahu la yakunu lil abdi manzilatun indallah. Ya, bagi seorang hamba itu ada kedudukan di sisi Allah. Fama yanaluha illa bi ihdal hislatain. Hamba itu tidak akan meraihnya kecuali dengan dua hal. Apa itu? Imma bi dhahabi malih, dengan hilangnya harta, ya, au bi baliyatin fi jasadi, atau dengan cobaan dalam tubuhnya, dalam jasadnya. Boleh jadi maksudnya ini adalah penyakit. Di antaranya tentang syahadah Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bukankah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa pernah berkata, innalaka darajatun fil jannah la tanaluha illa bisyahadah. Ya Husain, wahai cucuku Al-Husain, ya, bagimu ada derajat di surga yang engkau tidak akan meraihnya kecuali dengan asyahadah. Jadi masih ada rahasia-rahasia yang bahkan kita tidak tahu tentang musibah ini. Nah, dan tentu bentuk malakuti syahadah itu akan terjadi setelah seseorang itu mengalami syahadah di alam mulk. Setelah terjadi syahadah, baru nanti ada gambaran, ya, malakuti daripada asyahadah. Jadi harus mengalami itu dulu, baru kemudian bentuk malakutinya akan terwujud. Mungkin bahasa ini agak membingungkan, tapi kita akan jelaskan dengan keterangan-keterangan yang lebih sederhana. Kata Imam Khomeini, setiap amal di alam dunia mempunyai bentuk di alam akhirat. Ya. Inna likulli amalin fi hadzal alam suratun fi alamin akhar. Ya, setiap perbuatan kita di dunia ini, di alam muluk ini, itu punya bentuk malakutinya. Anda ketika menyombongkan diri, ada bentuk malakutinya. Anda ketika mengambil hak orang lain, ada bentuk malakutinya. Anda membantu orang, Anda berbuat baik, semua hal, tidak ada yang terlewat. Semuanya yang kita lakukan di alam muluk ini, semuanya akan punya bentuk di alam malakut.
Makanya dalam riwayat dikatakan inna azimal ajr lama azimil bala. Ya. Besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Wa ma ahabballahu qauman illa ibtalahum, dan Allah tidak mencintai suatu kaum kecuali Allah pasti akan menguji mereka. Kalau bahasa Al-Qur'an, bahwa setiap yang kita lakukan di dunia ini punya bentuk malakutinya, ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun, sesederhana apapun perbuatan kita, itu ada bentuknya nanti di alam malakut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan dari ujian itu, ini sekarang kita mencoba untuk membumikan, ya. Kenapa sih kok ujian boleh jadi sampai sekarang masih ada yang sulit untuk memahami? Kenapa orang baik harus mendapatkan ujian yang berat? Karena lewat ujian kesejatian itu akan muncul. Contoh mamanya, ya, ketika seorang suami istri hidup normal saja, ya, yang suaminya sehat, istrinya sehat, ya, kondisi ekonomi baik-baik saja, ya, kemudian berjalan, punya anak, punya cucu, sampai kemudian mereka mengalami kematian, ya, kehidupan normal, ya, istrinya menyayangi suaminya, suami menyayangi istrinya, normal, lumrah, biasa itu, tidak ada hal yang luar biasa. Kapan luar biasa? Ketika ada seorang istri atau suami yang pasangannya sakit, ya, lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kemudian si suami atau si istri ini menjaga pasangannya dari tahun ke tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai 10 tahun, baru setelah 10 tahun kemudian sehat kembali, entah itu istrinya atau suaminya yang kalau yang sakit itu, ya, dia ketika sembuh kembali, dia akan tahu sejauh apa kecintaan pasangan padanya. Ternyata engkau ini tidak hanya mencintai aku karena sesuatu yang bisa aku berikan padamu, bahkan ketika kau tidak berdaya, bahkan ketika engkau tidak tahu kapan aku bisa sehat kembali, engkau selama 10 tahun setia menjaga aku. Jadi kadang-kadang ujian akan memunculkan kesejatian bahwa kamu betul-betul cinta padaku, kamu betul-betul perhatian padaku. Begitu juga hamba itu diuji sama Allah untuk Allah tahu mana hambaku yang betul-betul hamba. Jangan orang ini tunduk, kemudian sholat, tidak berbuat kejahatan kalau dia kehidupannya normal-normal saja. Tapi ketika aku uji dia dengan berbagai macam ujian, ternyata bahkan di saat dia sudah tidak punya lagi sesuatu untuk dia makan, dia masih menjaga dirinya, jangan sampai dia mengambil hak orang lain. Itu baru hambaku, kata Allah SWT. Bahkan ketika aku uji dia dengan penyakit yang berlama-lama, bertahun-tahun, menahun penyakitnya, tidak kunjung sembuh, tapi dia tetap beribadah padaku. Dia tetap menyembahku. Dia tidak menyembahku hanya dalam keadaan sehat saja. Jadi ujian akan menampilkan kesejatian. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Dan karena itu Allah SWT mencontohkan ada beberapa nabinya yang diuji dengan penyakit yang bukan penyakit yang sederhana, penyakit yang luar biasa. Naam. Meskipun di antara para ulama terjadi pembahasan, ya, Nabi itu kan panutan. Nabi tidak seharusnya dia itu mendapatkan penyakit-penyakit yang membuat orang nanti meremehkannya, mencibirnya. Ini kan dia sebagai pembawa risalah ilahi itu dia harus memiliki syarat-syarat agar orang-orang itu datang padanya. Nah, kalau dia sakit atau dia katakanlah terkena musibah dalam fisiknya, ya, orang akan menghindar darinya. Nah, Imam Khomeini punya pendapat bahwa di antara para ulama itu ada perbedaan pendapat. Ada para ulama yang mengatakan bahwa para nabi dan para rasul tidak mungkin mendapatkan penyakit pada fisiknya dengan penyakit yang membuat orang itu menjauh darinya, karena itu bertentangan dengan tujuan Allah mengutus mereka untuk menyampaikan risalah. Tapi Imam Khomeini mengatakan bahwa tidak ada kaitannya
penyakit fisik dengan kemuliaan ruhani itu tidak bertentangan. Jadi boleh saja orang secara dan tidak mengusik ketinggian kemuliaan ruhani. Boleh jadi orang itu sakit, bengek, kemudian berbau busuk ya, betul-betul tidak ada orang yang mau mendekatinya, tapi hal itu tidak mengusik kemuliaan ruhaninya. Imam Khumaini punya pendapat seperti itu. Meskipun kata Imam Khumaini, boleh jadi Allah SWT karena masalah tertentu tidak memberikan ya penyakit-penyakit seperti itu kepada para nabi dan para rasul yang memang bertugas untuk agar umat ikut pada mereka. Boleh jadi karena apa? Karena sebenarnya pada hakikatnya penyakit fisik tidak merusak kemuliaan ruhani, kata Imam Khumaini. Tapi orang awam tidak bisa membedakan ya, bahwa dalam pandangan mereka penyakit fisik itu adalah sama dengan kerendahan dari segi ruhani. Karenanya mereka tidak mau datang. Oh, dia aja sakit kok, dia seperti itu kok. Buat apa kita mendengar dia? Kalau emang dia dicinta oleh Tuhannya, tidak mungkin dia punya penyakit yang seperti itu. Dan kata Imam ini, ada nabi-nabi yang memang tidak semua nabi. Ada nabi-nabi yang Allah uji dengan penyakit sedemikian dahsyatnya. Di antaranya ketika kita berbicara tentang penyakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Kita lihat ya, dalam salah sebuah riwayat penyakit Nabi Ayyub itu seperti ini. Digambarkan artinya Nabi Ayyub ini fisiknya semuanya sakit. Fisiknya sakit semuanya. Ma khala aklahu wa ainaihi. Yang tidak sakit itu akalnya dan kedua matanya, tapi seluruh tubuhnya sakit. Fanafakha fihi iblis, ya. Iblis itu meniupkan sesuatu ya kepada Ayyub, fasara qurhatan wahidah. Jadi seluruh tubuhnya itu ada semacam semacam nanah begitu ya. Min qarnihi ila qadamih, ya, dari kepalanya sampai kedua telapak kakinya. Fabaqa fi dzalika dahran tawilan, ya. Dia alami itu dalam masa yang panjang, dan dalam keadaan sakit yang seperti itu yahmadullah wa yashkuruhu. Dia tidak pernah berhenti untuk berhamdalah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta waqa'a fi badanihi dud, sampai-sampai dari penyakit-penyakit kulitnya itu keluar ulat-ulat ya, dari penyakit kulitnya itu. Sedemikian busuknya sampai ada ulat yang tumbuh dalam tubuh Ayyub alaihi salam. Wa kanat takhruj min badanihi, dan kadang-kadang ulat-ulat itu mungkin di saat-saat panas atau apa, ulat-ulat itu keluar semuanya dari tubuhnya. Tapi kemudian kata Ayyub dalam riwayat ini, fayarudduha wa yaqulu laha irji'i ila mawdi'iki alladhi khalaqakallahu minhu. Dikembalikan. Kembalilah engkau ya ke tempat di mana Allah menciptakan kamu untuk bertempat di tempat itu, meskipun tempat itu adalah tubuhnya. Wa natana, dan sedemikian busuknya aroma tubuh Ayyub alaihi salam sampai-sampai hatta akhrajahu ahlul qaryah minal qaryah, sampai-sampai dikeluarkan dari tempat tinggalnya. Artinya penduduk desa itu tidak kuat untuk menahan bau busuk daripada Ayyub, terpaksa ditaruh entah di mana, di dekat pembuangan sampah di pinggiran kota, dikeluarkan dari kawasan. Wa alquhu fil mazbala kharijal qaryah, ya, ditaruh di tempat pembuangan sampah. Boleh jadi ini bertanya begini, ini kan tadi kan riwayatnya kan iblis meniupkan badan seorang nabi loh ya. Ya, boleh jadi ada yang bertanya, sakti banget iblis, nabi aja kena sepertinya. Kita lihat ini, ya. Ini kan sering kali jadi pembahasan kan. Kok setan bisa mengganggu seorang mukmin, nabi lagi? Ya, nah, kita lihat ini riwayat, para imam akan memberikan penjelasan. Kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam,
Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim ya. Kalau engkau membaca Al-Qur'an maka berta'awudzlah kepada Allah dari asyaitonir ar-rajim ya. Kan kita kalau mau baca surah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di ayat ini dikatakan bahwa setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Lah Ayub ya apa? Cerita Ayub ya apa? Padahal kan ayat ini mengatakan innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan tidak punya kuasa atas orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Tuhannya. Apakah Ayub kurang beriman? Apakah Ayub kurang bertawakal? Tidak. Ayub di puncak keimanan, di puncak ketawakalan pada zamannya. Tapi kenapa dia mengalami hal yang seperti ini? Nah, ini tafsiran para imam yang akan menjelaskan. Ya, kalau kita bingung kita menghadapi hal kayak gini. Faqala dijawab ini kan, ya Aba Muhammad yusallat wallah yusallat ya yusallit wallah minal mu'min ala badanihi ya, atau yusallat wallahi minal mu'min ala badanihi wala yusallat ala dinih. Oh iya, dia tidak punya sultan itu bukan atas badannya tapi atas agamanya. Tapi kalau badannya dan itu tidak sama sekali tidak mengeluarkan seorang manusia dari kesejatian dirinya. Ya. Jadi setan bisa saja menguasai fisik manusia tapi agamanya tidak bisa, imannya tidak bisa. Ya Aba Muhammad yusallat wallah minal mu'min ala badanih wala yusallat ala dinih. Ya. Qad sullita ala Ayyub fashawwa khalqah. Ya. Jadi setan telah dikuasakan atas Ayyub ya, di mana merusak wujud Ayyub, walam yusallat ala dini, tapi tidak dikuasakan atas agamanya. Ya, waqad yusallat minal mu'mini ala abdanihim wa la yusallat ala dinihim. Oh iya, setan bisa berbuat sesuatu terhadap fisik dan badan orang mukmin, tapi kalau agamanya setan tidak punya celah. Jadi ayat yang berbunyi innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, sultan ala dini wa ala imani, bukan ala badani. Kalau ala badani ya bisa saja. Ya. Naam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Ini juga riwayat yang luar biasa. Jadi dikatakan bahwa mukmin yang sebenar-benar mukmin tidak mungkin bunuh diri. Ya. Innal mu'min yubtala bikulli baliyah wa yamut bikulli baliyah illa annahu la yaqtulu nafsa. Orang mukmin bisa saja dia terkena bencana dengan segala macam bentuk bencana, atau dia mati dengan segala macam bentuk kematian. Ya, boleh dia jatuh, boleh dia tergencat, boleh dia tertabrak, boleh dia terhempas dari atap, boleh terkena apa namanya itu abu vulkanik, boleh terkena erupsi, boleh tenggelam, boleh semuanya orang mukmin. Tapi yang pasti mukmin tidak akan bunuh diri. Ini juga sebagai prinsip, jangan kita menghukumi orang baik buruknya karena musibah yang ditimpanya. Orang terkena kecelakaan, oh pasti dia sedang habis berbuat buruk. Tidak harus, tidak begitu. Ya, karena kematian bisa terjadi dengan cara apa saja. Nah, dan bahwa apa namanya itu para nabi itu bisa sakit, ya kita lihatlah ayat Al-Quran ketika Nabi Ibrahim berkata wa idza maritu fahuwa yashfin. Ternyata nah sakit itu bukan aib. Jadi adanya masalah di fisik itu tidak ada hubungannya dengan kemuliaan. Nabi kok sakit, wah berarti bukan orang mulia. Tidak ada hubungannya kemuliaan rohani, tidak ada hubungannya dengan kesehatan fisik. Ya, buktinya wa idza maritu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim memang kalau aku sakit, dia yang akan menyembuhkan aku.
Pembahasan berikutnya, ya ini sudah pada bagian-bagian akhir, tapi kita bersabar ya sejenak untuk kita bisa menuntaskan pembahasan ini. Dijelaskan bahwa dunia itu ya bukan tempat ya yang memenuhi syarat untuk menjadi imbalan atau balasan bagi orang mukmin dan juga siksa atau hukuman bagi orang kafir. Nah, karena apa? Karena dunia ini tidak mempunyai kapasitas yang cukup atas rahmat murni dan pada saat yang sama atas azab murni Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini terlalu kecil kapasitasnya untuk tercipta di dalam dunia ini imbalan-imbalan Allah atau bahkan hukuman-hukuman Allah. Ya, sederhana, di dunia ini kesenangannya sederhana, bencananya juga sederhana, sangat-sangat sederhana. Karenanya hadis mengatakan innallaha lam yaj'alid dunya thawaban lil mu'min wala uqubatan lil kafir. Kenapa? Karena dunia tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk menerima balasan Allah yang berkualitas dan juga hukuman Allah yang sesungguhnya. Saya akan jelaskan bagian ini dengan doa kumail yang baru saja kita baca ya. Di doa kumail kita membaca apa? Ya Rabbi wa anta ta'lamu dha'fi. Engkau mengetahui kelemahanku. Angqalilin min bala'id dunya wa uqubatiha. Sedikit dari ujian-ujian dunia, musibah-musibah dunia ini sedikit sekali. Wa ma yajri fiha minal makari ala ahliya. Ya, berbagai macam petaka yang terjadi atas penduduk dunia ini. Ala anna dzalika bala'un wa makruh, ya, bencana dan hal-hal yang tidak disukai di dunia ini qalilun makthum, sebentar. Berapa lama sih? Ya, orang hidup kita di dunia ini sementara semuanya. Jadi tidak ada kesenangan yang hakiki dan juga tidak ada kesengsaraan yang hakiki di dunia ini. Semuanya sebentar, lewat begitu saja. Wa huwa bala'un, anna dzalika bala'un wa makruh qalilun makthum yasirun baqa'u qasirun muddatu. Baru kemudian fa kaifa ihtimali li bala'il akhirah wa jalili wuqu'il makari fiha wa huwa bala'un tatulu muddatu, tidak akan berakhir, wa yadumu maqamu wa la yukhaffafu an ali li annahu la yakunu illa an ghadabika wa intiqamika wa sahatik wa hadha ma la taqumu lahu as-samawati wal ard. Tidak mampu ya untuk menerima azab yang seperti itu. Langit dan bumi tidak mampu. Artinya langit dan bumi, alam materi ini tidak punya kapasitas yang cukup untuk menerima baik imbalan murni ilahi maupun azab murni ilahi. Dan juga keadilan tidak akan sempurna di dunia. Jadi kehidupan dunia ini tidak bisa berakhir dengan dunia. Karena apa? Sebagai contoh umpamanya. Fir'aun itu ketika dia berkuasa, dia membunuh ratusan ribu manusia. Bahkan mungkin jutaan manusia yang dia bunuh. Ada banyak manusia, satu orang membunuh jutaan orang. Sementara kalau dia mau dihukum di dunia, dia hanya bisa sekali dibunuh. Hanya sekali mati. Ya. Jadi kadang-kadang satu orang ini bisa menyengsarakan puluhan juta manusia. Dunia hidupnya sekali toh. Kalau dia dihukum mati sekali ya tidak sebanding hukuman dia mati sekali dengan kejahatan yang dia buat. Jadi satu orang ini telah menghilangkan jutaan jiwa. Kemudian dia cuma dihukum dengan sekali mati. Ya. Dunia ini tidak pernah bisa memberikan hukuman yang setimpal pada para pelaku kejahatan. Tidak punya kapasitas. Contohnya apa ya? Ya itu tadi tuh, manusia cuma punya nyawa satu. Dibunuh ya selesai sudah. Dia tidak akan kembali ke dunia. Ya. Makanya kan kita lihat dalam Al-Qur'an, ketika habis kami siksa, kulitnya kembali utuh kembali. Siksa lagi, utuh kembali. Ini semua adalah karena apa? Ini sebuah gambaran ya. Kita tidak akan pernah memahami tekstual seperti itu. Ini gambaran bahwa nanti
hukuman di dunia itu, hukuman di akhirat itu sesuai dengan banyaknya kejahatan yang kamu lakukan di dunia. Kamu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Sementara dunia tidak mampu menghukum orang dengan hukuman yang sebenar-benar sesuai dengan kejahatan yang dia buat. Tidak bisa. Ya, orang bunuh 10 orang aja, kita hanya bisa membunuhnya sekali. Ya, itu sebagai contoh yang sederhana. Nah, intinya dunia itu adalah sebuah kehidupan dengan segala macam cobaan dan ujian yang terjadi di dunia. Itu dunia akan memilah umat manusia mana yang minal ashqiya dan mana yang minas suada, mana yang mendapat ridha Allah dan mana yang mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Imam Khomeini menjelaskan lebih jauh, kata beliau bahwa kalau sampai ada orang zalim, dia berbuat kejahatan di dunia ini, tapi kemudian kok kenikmatan baginya terus, tidak berhenti. Kadang-kadang kita kan protes kan, orang ini padahal jahatnya seperti itu, kejamnya seperti itu, tapi kenapa kok kemudian kita ambil contoh, dia tidak pernah kena musibah, tidak sakit, hartanya berlimpah. Kadang-kadang kan kita seperti itu kan, punya pikiran seperti itu kita. Dikatakan di sini bahwa kalau sampai ada orang yang berbuat kejahatan dan berbuat keburukan, tapi kemudian nikmat dunia tidak berhenti atasnya, itu adalah istidraj. Kata Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Sengaja aku berikan tangguh bagi mereka. Sengaja aku lakukan istidraj kepada mereka. Ayat lain mengatakan wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Jangan dianggap oleh orang-orang kafir kalau kami memberinya waktu, ya itu baik bagi mereka. Innama numli lahum, kami beri waktu tangguh kepada mereka liyazdadu itsman, agar mereka menyempurnakan kejahatan dan dosanya. Walahum adzabun muhin, dan bagi mereka ada azab yang menghinakan. Dalam sebuah riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, idza ahdatsal abdu dzamban juddida lahu ni'mah fayada al-istighfar fawal istidraj. Kalau seorang hamba itu berbuat dosa dan kemudian kenikmatan diberikan padanya dan dia kemudian lupa untuk beristighfar, pahami bahwa itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah akan masuk pada bagian yang paling akhir, ya. Bagian yang paling akhir, kata Imam Khomeini, derita jiwa. Jadi manusia itu menderita itu seiring pengetahuan dan ma'rifahnya. Jadi manusia semakin mendalam pengetahuannya, semakin luas ma'rifahnya, maka deritanya juga semakin luas. Ya. Maka itu orang yang tidak pandai, orang yang bodoh, ya, dia tidak pernah khawatir. Ya. Kalau orang mengerti situasi dan contoh umpamanya, orang yang mengerti bahwa dengan analisa ekonominya, dengan bacaan ekonomi dia paham bahwa ini sebentar lagi akan terjadi resesi dunia ini. Dia sudah gelisah dia. Tapi orang-orang yang tidak ngerti ya hidupnya santai-santai aja kayak tidak ada apa-apa. Ya. Jadi kadang-kadang derita itu akibat pengetahuan. Kalau orang tahu, dia yang menderita duluan. Dia yang khawatir duluan, dia yang gelisah duluan. Ada orang ketika tahu bahwa ketika ada sakit di sini, ini berarti gejala ini namanya, gejala stroke semuanya. Sudah gelisah dia. Tapi orang yang tidak ngerti, gejala-gejala itu muncul, dia tenang-tenang aja kayak tidak ada apa-apa. Karena tidak tahu. Dia tidak menderita karena tidak tahu. Nah, kenapa tadi kan inna asyaddan nasi balaan al-anbiya thummal awliya thummal amsal thummal ausiya, ya, thummal amsal. Kenapa kok begitu? Karena mereka pengetahuannya yang paling luas. Karena mereka pengetahuannya paling luas, dan karena itu pula mereka yang paling menderita karena mereka tahu semua apa yang akan terjadi. Ya, musibah bagi mereka menjadi berlipat ganda, mereka menderita. Ya, jadi dengan pengetahuan mereka menderita, mereka merasakan kegelisahan, bahkan bukan kegelisahan dirinya, kegelisahan orang lain mereka rasakan. Apa yang akan menimpa orang lain itu dirasakan. Kayak dokter namanya, dokter kalau tahu kan, orang yang sakit tidak tahu. Dokter ketika ada tanda-tanda ini, tidak lama lagi ini, paling lama usianya seminggu atau 2 minggu. Sementara yang sakit tidak ngerti, kayak tidak ada apa-apa.
Ya kan? Dokternya sudah boleh jadi jangan diberitahukan kepadanya, nanti akan membuatnya semakin tertekan. Bilang kepada keluarganya, itu pun tidak semua keluarganya, kepada orang tertentu dari keluarganya yang siap untuk menerima berita ini, yang siap untuk menerima derita ini, derita pengetahuan. Nah, dan karena para nabi seperti itu, makanya mereka deritanya yang paling besar. Kan dalam bagian akhir riwayat, wa man sahufa dino wa du'ufa aqlu qalla bala'u, yang lemah beragamanya, ya, kemudian lemah akalnya, qalla bala'u, sedikit balanya. Karena apa? Karena dia boleh jadi sebenarnya dia sudah harus apa namanya itu, sudah harus menderita, tapi karena dia bodoh, dia seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Jadi ketika dia berbuat sedemikian banyak kejahatan, dia tidak takut. Sementara orang beriman, ya, orang beriman itu sekali saja dia berbuat kejahatan, dia akan gelisah dengan keburukannya ini, dengan dosanya ini. Ada orang-orang yang berbuat dosa terus, kejahatan kayak tidak ada apa-apa. Ya, ini karena kebodohannya, dia tidak tahu bahwa setiap perbuatannya itu ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Yang ini menjelaskan bahwa Ar-Rasul pernah berkata seperti ini, ma'udhiya nabiyyun mithla ma'udhitu. Ya, tidak ada seorang nabi yang disakiti seperti aku, kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kata yang ini bahwa orang yang memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin orang itu memahami keagungan dan kemuliaan Allah, maka dia akan merasa tersiksa ketika melihat ada orang-orang yang tidak patuh dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya, ya, kalau ada orang kita tahu orang ini kemuliaannya, ya, keagungannya, kehormatannya, kita pasti akan menghormatinya. Dan setiap kali ada orang yang tidak kenal dengan orang ini, kemudian melakukan hal-hal yang kurang ajar atau tidak sopan, yang sakit hati adalah kita. Orang itu merasa tidak ada apa-apa. Tapi kita yang tahu kedudukan orang ini, perlakuan tidak sopan padanya akan membuat kita sakit. Ar-Rasul, dia orang yang paling memahami tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Berarti setiap ada hamba yang tidak taat dan tidak patuh kepada Allah, apalagi bermaksiat kepada Allah, membuat Ar-Rasul menderita, membuat Ar-Rasul tidak nyaman dengan keadaan itu. Pada saat yang sama, kata yang ini, Ar-Rasul adalah jenis manusia yang kasih sayangnya, perhatiannya, kecintaannya kepada hamba-hamba Allah yang paling banyak. Dan karena itu dialah yang juga paling menderita ketika para hamba itu kemudian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia punya rasa kasih sayang dan cinta kepada hamba-hamba Allah. Jadi kalau hamba-hamba Allah ini menyimpang, maka Ar-Rasul akan mengalami derita yang luar biasa. Karena itu di Al-Quran dikatakan la'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Sampai-sampai apakah engkau akan menghancurkan dirimu wahai Muhammad hanya karena mereka tidak mau beriman padamu? Jadi Rasul itu sudah berusaha sedemikian rupa, banting tulang, peras keringat, berkorban apa saja, ngalahi apa saja, bahkan siap untuk keluarganya dimusuhi, keluarganya dibantai, dengan tujuan asal kalian mau ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ya, apakah engkau akan menghancurkan dirimu Muhammad hanya karena mereka tidak beriman padamu? Artinya engkau sudah melakukan semua yang harus engkau lakukan, bahkan lebih daripada yang aku minta wahai Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi usah engkau menghancurkan dirimu. Tapi Ar-Rasul karena rahmatnya, kasih sayangnya kepada hamba-hamba Allah ini yang paling banyak, maka dia yang paling menderita ketika hamba itu kemudian menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia berusaha mati-matian semaksimal mungkin, bahkan lebih dari maksimal, sampai-sampai ada peringatan dari langit, la'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Jadi memang al-anbiya paling menderita. Jadi kalau ada orang berdosa, ada orang yang berbuat kejahatan, ada orang yang tidak patuh kepada Allah, ikut menderita dia. Karena apa? Karena kasih sayangnya kepada hamba-hamba Allah itu adalah kasih sayang yang luar biasa besar. Nah, kita secara singkat ya telah menyelesaikan hadis yang ke-15 dalam 2 pertemuan. Mudah-mudahan keterangan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif semakin membuat kita paham tentang hakikat musibah dan bencana bagi orang-orang
mukmin. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.